kita sendiri, akan tetapi kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat pertama yang terucap manakala sebuah keberhasilan itu kita peroleh adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa pujian kita sematkan, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika orang lain memberikan kepada kita semua dan dalam kondisi kita sedang lapar, tiba-tiba ada yang datang memberi makan kepada kita semua, jangan pernah kita ucapkan untung ada mana, untung kamu datang. Tetapi yang kita ucapkan adalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah ketuk hati kamu sehingga kamu datang memberikan rezeki kepada saya, memberi makan kepada saya, memberikan apa yang kau miliki kepada saya, karena memang Allah yang menggerakkan. Syukur dengan hati, artinya kita meyakini dengan sepenuh hati diri kita adalah al-abid, hamba, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-ma'bud, al-mashkur alaihi, yang disyukuri. Yang kedua, macam syukur atau jenis syukur yang kedua adalah asyukru bil lisan, syukur dengan ucapan. Tentu saja manakala kita mendapatkan nikmat rezeki yang lebih, tidak ada kalimat yang paling pantas kecuali kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah, kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dalam Al-Qur'anul Karim, dalam kitab kita, kalimat yang pertama setelah kalimat basmalah adalah Alhamdulillahirabbil alamin, mengingatkan kita semua karena kita di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga, jadi syukur yang ketiga adalah asyukru bil jawarih, syukur dengan cara mengamalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dengan cara berbagi rezeki kepada orang lain, berbagi rezeki kepada tetangga, apatah lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan pada kesempatan kali ini, keluarga Bapak Haji Solikan dan Ibu juga Bapak Robi, Muhammad Robi Edward, dan Ibu juga mengadakan syukuran, bentuk syukur mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup tentu kita akan masuk pada inti permasalahannya, yakni tasyakuran walimatul aqiqah dan juga tasyakuran menempati tempat yang rumah. Bagaimana sebenarnya tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manakala salah seorang di antara klien, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lahir anak, baik itu anak perempuan atau anak laki-laki, maka hendaklah dia mentahniknya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahnik adalah kita memberi rasa kepada anak yang baru lahir dengan rasa-rasa yang manis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuhta bis-sibyan, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi anak-anak yang baru dilahirkan. Apa yang Nabi lakukan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yubarik alaihim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa keberkahan kepada mereka. Jadi hal yang pertama yang dilakukan manakala kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala putra putri adalah memberikan doa keberkahan kepada mereka. Allahumma barik fihi, ya Allah berikan keberkahan kepada putra putriku ini. Yang kedua, sebagaimana tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yuhannikhum, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentahnik mereka. Anak-anak tersebut ditahnik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna dari tahnik? Yaitu mengecap dengan makanan-makanan yang manis. Apa maknanya? Agar makanan yang pertama yang dia rasakan, usaha adalah makanan yang halal, yang kemudian hasil dari usaha kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang berikutnya yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yuhlaq ra'suhu, dicukur rambutnya. Apa maknanya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tujuan daripada mencukur rambut adalah agar senantiasa menghindari dari penyakit-penyakit yang bisa kemudian menyebabkan penyakit daripada tubuh anak tersebut. Lalu yang berikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita semua terhadap putra putri yang kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yusamma bihi, memberikan nama dengan nama yang terbaik. Alhamdulillah, orang tua daripada Dede Elzio yang kemudian diberi nama dengan Muhammad Elzio Edward. Saya kira ini adalah perpaduan yang luar biasa, perpaduan antara Arab, Brazil dan juga Inggris. Kalau tidak salah, kalau Muhammad, semua orang tahu Muhammad artinya yang terpuji. Harapan daripada mbahnya, harapan daripada orang tuanya agar senantiasa Ade Elzio ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan dipuji oleh manusia. Percuma dipuji oleh manusia, akan tetapi tidak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Muhammad itu dipuji bukan orang lain, akan tetapi dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mengapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beri nama langsung oleh Allah dengan Muhammad, artinya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan-perbuatan yang dipuji oleh Allah pula. Inilah harapan yang pertama yang kemudian diharapkan daripada mbahnya, daripada Elzio dan juga orang tuanya Muhammad Robi. Yang kedua adalah nama Elzio. Kalau tidak salah, arti daripada Elzio adalah hadiah dari Tuhan. Betul begitu Pak? Bapak Robi? Elzio itu hadiah dari Tuhan, betul? Iya. Elzio itu adalah bahasa Latin yang kemudian diartikan hadiah dari Tuhan. Maka mereka merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hadiah yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harapannya menjadi anak yang saleh, yang cerdas, dan mudah-mudahan kedepannya menjadi ulama yang besar. Adapun Edward ini bahasa Inggris, kalau tidak salah artinya menjaga atau kemakmuran. Betul ya saya? Iya. Sudah komplit semua perpaduan antara Arab, Brazil dan juga Inggris. Apapun namanya, yang terpenting adalah nama yang positif yang mengandung doa, harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para tamu undangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat yang juga nasihat dari diri saya pribadi juga kepada kawan atau Bapak Muhammad Robi. Anak adalah anugerah dari Allah. Manfaatkan anugerah itu, karena terkadang anak itu bisa menjadi ujian. Ibadah bisa kita lalaikan karena anak kita. Maka jadikanlah anak itu sebagai medan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai medan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan anak tersebut menjadi qurratu a'yun? Ketika anak tersebut diajar dengan ajaran-ajaran yang Nabi ajarkan, yang Allah ajarkan dalam Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir yang Nabi ajarkan kepada setiap orang tua manakala dia dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, putra putri adalah mendoakan daripada perlindungan agar anak itu terlindung daripada berbagai macam kejahatan. Apa doanya? Allahumma inni u'idzuka min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Aku memohon perlindungan kepadamu terhadap putra-putrimu. Kalau saya atau kepada Muhammad Robi Bapak mau berdoa kepada anak-anaknya agar senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan setan yang pertama, yang kedua dari kejahatan binatang buas sebagaimana yang disabdakan, kemudian yang ketiga daripada sorotan mata yang jahat, karena tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang yang iri, banyak orang-orang yang hasud. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti agar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa tersebut. Kemudian yang terakhir kepada mbahnya
yang kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menempati tempat yang rumah atau dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rumah yang mewah yang megah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazala manzilan," siapa yang menempati rumah baik baru ataupun lama, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bismillahi walajna, Bismillahi kharajna, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari berbagai macam kejahatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la taj'alu buyutakum quburan. Jangan sampai kalian menjadikan rumah yang mewah itu hanya mewahnya saja, akan tetapi hiasi rumah-rumah tersebut dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, sehingga rumah tersebut menjadi baituna jannatuna, rumah kita, surga kita. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, marilah kita sebagai tamu undangan mendoakan untuk keluarga Bapak Haji Soliman dan Ibu-Ibu dan juga Bapak Muhammad Robi dan keluarga agar senantiasa mendapatkan keberkahan anak, mendapatkan keberkahan rumah, dan mendapatkan keberkahan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbik, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takum minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Mukhtar yang telah memberikan nasihat kepada keluarga Bapak Haji Soliman beserta seluruh tamu undangan. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ada penyampaian dari Bapak Haji Soliman bahwa siang hari ini nanti akan ada santunan untuk anak yatim piatu. Adapun pelaksanaannya nanti menunggu anak-anak sampai datang. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu doa dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau panjenenganipun Bapak Ali Ridho, panjenenganipun Bapak Ali Ridho Paulo Sumanggaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Hadratul kiram para ulama yang dimuliakan, Bu Haji, Ibu Haji. Ilang hormati lan hormati undangan kami sakurang-kurang langsung dimawon jauh sampun untuk pesanan wakil untuk sampun mepet bagi dulur ini acara ini untuk doa Bapak sulikan sekeluarga doa supaya memperoleh kesempatan pun mungkin Allah Ta'ala meridani dan lalu sampun dipersampaikan kalian Ustaz Ajeng sampun lengkap lalu semuanya terakhir menikun kamera lab nyuwun doa apa jenengan sedaya mboten lagi sampun tambah doa samarine datang keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi baitihi sallallahu lamul fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyarikin wasyahabatu tabi'in wal ulama wasyarifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususun waliyullah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu al-Fatihah. Ya. Barakallah khususun Syekh Hajjah wassalamah wassafaat wa amanah syai'ul al-mulamul Fatihah. Biridhallahi ta'ala syai'ul al-mulamul Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'matahu wa fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi malaa'ika ila yaumiddin. Allahumma sholli sholatan tunqina biha min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tubayyinu biha asal ghayat min kulli min ayat wa fatihah mamat. Allahumma tiba'ana al-ghala wal bala wal wabal wal faksa wal munkar wa sulban talfatun wa sadaqta wal kalamatu har wa mabatan wa min kulli muslimin amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridha wa janna wa a'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil mautin wa najat minan nar wal afiyat kisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ali itu yang telah memimpin doa sampai selesai. Selanjutnya dari kami selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, apabila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan, kami selaku manusia biasa yang selalu luput dan salah. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami Nuwal Mulami wa Mayyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adapun acara selanjutnya yaitu acara nama-nama. Untuk itu kami mohon untuk yang muda-mudi untuk memimpin atau membuka hidangan yang telah disediakan oleh keluarga Bapak Haji Solikan sekeluarga. Kami persilakan. Muni nanti muni koran. Langsung
Dek. Iki lho LCU, LCU toh. LCU. Kok malah putih LCU ini gini Bu? Kan malah putih LCU. Karaoke nih, langsung nyanyi. Langsung elektron. Orang tanda. Kaki kurang apa? Wah, iku apa? Tak live sampean tak live no YouTube. Tenang ya. Itu. Belum. Nah, hari ini melpur ini. Nah, melpur ini. Ini memang. Melpur langsung melpur. Bapak Siu, bagaimana dengan acara ini? Live YouTube. Oh iya. Yo, sampean wis bisa live YouTube. Buka aplikasi. Oke, guys. Mantap. Berkah. Oh, sate. Sate kurang. LCU. LCU. Mandalan. Aku panggung belaku lho. Apa? Oh. Apa?